Jadi dari match ini kita bisa melihat pesawat membagi dari antara utara ke selatan, yaitu dari heading ke arah pantai. Menurut aku di sini semua tim bisa mendapatkan dropzone mereka masing-masing. Mungkin ada beberapa yang nggak sampai, tapi mereka bisa terbang lagi lebih jauh menggunakan parasut mereka masing-masing. Nah, di sini yang aneh adalah tim Alpha biasanya drop di root, sekarang mereka memilih drop di hati. Ada apakah gerangan? Sedangkan untuk tim ASTP ya udahlah, kita juga sudah tahu mereka sering nabrak tim-tim yang lain. Sekarang yang ditabrak adalah tim Geekfest. Nah, kita beralih ke Aura dan juga TSC. Nah, mereka ini mungkin memiliki pikiran, ya sudah, kita tidak bisa lolos. Mungkin apa yang bisa kita capai adalah membantu kedua tim Indonesia yang sedang berjuang untuk mendapatkan juara PMPL saya, dan juga menghambat pergerakan dari TSC itu sendiri. Nah, di sini mereka sudah mulai untuk mempositioning diri mereka untuk mengepush satu sama lain. Aura mengepush TSC ataupun TSC mengcounter Aura. Sedangkan di sisi lain untuk ESTP dan juga Geekfriend, di Geekfriend sendiri lebih memilih untuk backup karena dia mungkin merasa ini itu tidak worth it dengan apa yang selama ini sudah diperjuangkan selama 3 hari ini. Nah, untuk sedangkan kita beralih ke tempat Aura dan juga TSC, mereka sudah mulai men-set up posisi untuk melakukan push ke arah tim Secret Jin. Nah, di sini bisa kita lihat Jaden dengan senjatanya yaitu M4, sedang TPP GZ juga sedang TPP dengan menggunakan AKM-nya, lagi mencari informasi, mengumpulkan informasi di manakah keberadaan anggota-anggota Aura itu. Di sini kita bisa lihat Tokai dan Jaden masuk ke sebuah rumah untuk lebih memantapkan posisinya. Tokai udah tahu kalau di depan itu ada orang. Dilihat, oh Jaden sedang mengulang. Aduh, dulu kena enggak? Oh, kena hampir ke arah Tokai, tipis sekali. Nah, namun Jaden masih mengepus dari arah sebelah kanan, lalu broken workbook. Aduh, tapi sayangnya Casey tertumbangkan dan dikonfirm menjadi spot, tapi bisa di-trap oleh seorang Jaden. Oh my god. Di sini Aura sedang berusaha juga untuk mengambil kecil. Oh, Jaden ternyata terlihat, tapi Steve backup yang bagus. Steve, bisakah? Oh, bisakah? Satu orang lagi, bos. Apakah bisa mengembalikan keadaan? Oh, tapi sayangnya di sini Aura harus tereliminasi di posisi ke-16. It's okay. Nice try, tim Aura. Kita bergeser ke arah Kikren yang melakukan scrapping karena tadi dropzone mereka ditabrak oleh tim STP. Di sini bisa dilihat persenjataannya masih sesulah ya. Nah, sedangkan di atas Bukit Hatim tadi ada Arrow Wolf. Tapping. Sayang banget. Menurut aku kalau misalnya dia punya scope yang lebih panjang mungkin bisa mengenokkan satu orang. Tapi karena dia cuma punya red dot, ya udahlah ya. Yang penting bisa memberikan damage ke arah musuh. Nah, dari minimap yang di sebelah kanan kita bisa lihat untuk posisi Aerowolf sendiri, mereka split menjadi 4 bagian. Sedangkan kita bergeser ke arah tim Secret Malaysia yang berpindah tempat dari Paradise ke tempat yang lain karena ditabrak oleh X-Team. Nah, ini X-Teamnya yang menabrak tim Secret, dan sekarang dia bisa menikmati Paradise untuk dia sendiri, sedang melakukan looting, mungkin berbagi item sedikit. Sedangkan ini RRQ Athena, rivalitas dari tim-tim Indonesia. Di sini Ernie mendrop 2 first aid kit untuk dibagikan kepada D2I. Nah, kita bisa lihat aid kit dari D2I ada 11. Mungkin nanti ketika late game atau late zona, ketika RRQ sudah nggak bisa masuk ke zona, mungkin mereka akan memainkan gameplay healing sehingga bisa mempertahankan posisi mereka. Nah, di sisi lain di sini terjadi trade antara Icon dan juga PW88.
Pio sudah terkena dari PW88 WT berusaha untuk mengkonfirmasi killnya dengan melemparkan sebuah granat, tapi tidak sampai karena masih terhalang oleh dinding dan juga sedikit cekungan. Sedangkan sekarang PW88 juga sadar bahwa di belakang mobilnya ada yang lewat, yaitu Extin, tapi mereka tetap tidak bisa melepaskan icon juga. Jadi mereka menset posisi untuk nge-push icon. Di sini icon bertukar peluru. Mereka masih mencari. Aduh, TPP. Untung aku nggak kena. Piu bisa mengenokkan seorang korban, tapi diterjang oleh Ice sehingga Piu terkenok dan juga langsung terkonfirm menjadi sebuah kill. Satu hilang dari ikonik, lalu XX double kill terkenok, tapi di terkenok dengan Edoten, tapi double kill langsung di confirm kill sehingga tersisa 2 orang dari BW88. Iconic. Sedangkan sekarang dari posisi BW88 tersisa 1 orang, yaitu Ice. Apakah Ice bisa mengembalikan keadaan? Kita lihat Ice. Ya, sayang sekali BW88 harus tereliminasi di posisi ke-15. Iconic sekarang lagi melakukan healing untuk repositioning. Sedangkan kita bergeser ke tim X, di mana dia sudah melakukan rotasi yang dipilih antara jembatan dan juga kota Hatin. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ada beberapa tim yang belum masuk ke zona, yaitu tim ASTP, Geekfam, dan juga tim Secret Malaysia. Nah, di sini Geekfam sedang berusaha untuk menghalangi jalan masuk dari tim ASTP itu sendiri. Nah, sedangkan untuk tim Yudo sendiri, mereka melakukan rotasi dengan menggunakan kapal. Nah, apakah akan bisa berhasil? Ya, kita lihat saja nanti. Ternyata ada 1 orang yang kenok dari tim Secret, dikenakan oleh ASTP itu sendiri. Sedangkan di sini ASTP posisinya sangat jauh ya, split 1-1. Mungkin ya udahlah, apa yang bisa mereka kerjakan ya udah dilakukan di match ini. Sedangkan untuk tim Secret sendiri, mereka nggak bisa masuk ke dalam zona karena di depannya masih ada ASTP. Nah, sedangkan ini tim Iconic dan juga tim X sadar ada satu tim, tapi tim X tidak tahu bahwa tim tersebut adalah Sonic, sehingga dia melamparkan peluru untuk berusaha mengusir. Jadi seperti istilahnya, jangan kesini, di sini ada orang begitu. Tapi mereka masih melakukan positioning untuk defense compound mereka itu sendiri, sehingga tidak bisa di take over oleh tim lain nantinya. Sedangkan kita beralih dari RRQ sedang melakukan rotasi di bawah bukit yang ditempati oleh salah satu Aero Renalre. Mungkin Renalre bisa melihat RRQ ini, tapi dia memilih untuk diam. Tapi kita berganti ke ASTP itu sendiri. Tim Secret sedang mencari anggota ASTP. Wah, mungkin dia sudah tahu, dan ini dibom. Teknik HPD yang digagalkan oleh sebuah granat. Karena ini menurutku taktiknya udah lama, jadi kayak udah pasti bisa ditaklukkan oleh granat gitu, sehingga 1 kill masuk ke arah tim Secret Malaysia. Nah, ini adalah one last match standing dari tim ASTP. Dia harus berjuang untuk mempertahankan posisi sehingga bisa mendapatkan posisi yang lebih baik. Nah, sedangkan di sini Yudikanya tadi kita lihat berotasi menggunakan kapal, ternyata kapalnya dimeledakkan oleh tim WG sehingga harus berenang. Lalu untuk Aero Renalre sendiri, menurut saya view yang dia dapatkan itu sudah bagus karena dia berada di atas high ground, sedangkan musuh-musuhnya berada di lower ground, sehingga dia bisa mengetahui mungkin di tempat mana yang ada musuhnya. Jadi nanti ketika rotasi atau zonanya pindah, jadi bisa menghindari tempat-tempat tersebut. Sedangkan untuk tim Neon Galacticos sendiri, mereka sudah dalam zona, sehingga mereka mungkin berpikir ya sudah, kita tambah loot sedikit sebagai persediaan untuk nanti di late game itu sendiri. Nah, sebentar lagi kita juga akan melihat
zona akan terupdate menjadi zona yang lebih kecil, sehingga kita bisa melihat apakah zonanya akan mengarah ke atas, ke kanan, ke kiri, ataupun ke bawah, atau bahkan tetap mendonat atau tetap ke arah tengah. Kita akan hitung dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Oh, belum. Lagi-lagi. 3, 2, 1. Zonanya akan update dan ini mengarah ke kanan. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ada satu tim yang memiliki jalur rotasi yang sangat enak, yaitu Gaming, karena tidak ada tim-tim lain atau tim-tim musuh di arah sekitar mereka, sehingga bisa masuk dengan mulus. Sedangkan dari arah utara, dari arah barat, dan dari arah selatan, mereka harus berperang terlebih dahulu baru bisa masuk ke dalam zona. Melakukan perjuangan dulu baru bisa masuk ke dalam zona. Sedangkan ini kita lihat tim X yang bisa dalam tanda kutip bisa menjaga jembatan. Nah, ini dia sedang mengedap-edap. Oh, ternyata sudah di spray, yaitu tim SMG. Satu lolos, tapi apakah yang di belakang bakal lolos? Oh, ternyata kena satu. Apakah bakal kena dua? Oh, ternyata kena dua. Tapi di-track oleh satu anggota X. Apakah dari SMG sendiri bisa merevive mereka? Kita lihat saja. Ini tim X bisa di reverse karena posisi dari tim SMG dan juga tim X itu bisa di cover oleh tim X itu sendiri. Oh, SMG ternyata bisa mereverse satu anggota yang tadi terkena dari 2 orang yang terkena, sehingga satunya direlakan saja untuk masuk ke arah X confirm kill-nya. Sedangkan sekarang tim X sedang melakukan reposition karena mungkin posisinya sudah ketahuan oleh tim SMG. Di sini dia berusaha untuk memecahkan ban mobil supaya tim SMG nanti tidak bisa menggunakan mobil tersebut untuk berotasi begitu. Bisa dilihat juga, wah ternyata ada TSG yang tiba-tiba datang ke arah SMG dan juga tim X. Oh my god, apakah tim X ataupun tim SMG itu sendiri bisa mendapatkan TSG? Oh, ternyata malah SMG yang kena dengan tim TSG. Itu bisa dibilang sedikit little surprise, tapi bukan HDD, karena kalau HDD itu kan langsung jarak dekat ya, sedangkan ini masih ada jaraknya sedikit-sedikit gitu. Sedangkan di sini untuk SMG dia berusaha untuk mengenakan satu orang dari tim TSG dengan granat. Apakah bisa menang? Enggak, sayangnya tim TSG pindah sehingga granatnya belum connect, tidak bisa confirm knocknya. Sedangkan di sini posisi dari TSG sendiri menurut saya bagus ya, mereka split berempat untuk masuk ke dalam zona, sehingga jadi kalau misalnya nanti mereka harus masuk lebih dalam lagi ke arah zona, mereka tahu mana yang harus diambil dan mana yang harus dihindari. Dan di sini TSC dan X sedang bertukar peluru sedikit-sedikit damage antara satu dengan yang lain. Nah, ini dilihat X habis vektor, ayo, oh ya, lumayan damage yang diberikan, hampir menembakkan, tapi belum cukup untuk menembakkan karena dibalas dengan tembakan oleh temannya itu sendiri. Sedangkan kita beralih ke Yuduken dan juga Box. Di sini Yuduken harus masuk ke dalam zona, tapi pergerakan mereka dihadang oleh tim Box, sehingga Yuduken harus melewati tim Box terlebih dahulu baru bisa dengan enak ke arah zona. Sedangkan zona di sini telah update dan zona sepertinya meninggalkan arah SMG dan juga tim TSC beserta dengan tim X, sehingga mereka harus masuk lebih dalam lagi ke dalam zona tersebut. Nah, kita lihat di sisi lain di bootcamp ini ada 1, 2, 3 tim, 4 tim dengan ASTP. Ada RRQ, ada KIK, ada ASTP, dan juga ada tim Secret Malaysia yang menurut saya di sini ya mereka
harusnya pukul-pukulan sih untuk masuk ke dalam zona karena sangat ditinggalkan jauh oleh zona. Mereka harus cepat-cepatan masuk ke dalam zona. Di sini Jinai mengintip, masih menahan tembakan, Ternyata Gibran terlebih dahulu yang menghabiskan tim Secret Malaysia. Dengan untuk arah dia masih menahan tembak. Akhirnya Jinan mengkonfirm tim Secret Malaysia Rex, dan Jinan sudah tahu juga kalau misalnya di situ ada satu orang terakhir yaitu Aisyah di sana, tapi dia lebih memilih untuk menahan tembakannya. Di granatnya, untung granatnya nggak masuk. Kalau masuk, kemungkinan masuk, tim Secret Malaysia Aisyah nanti bisa TN dan pulang ke arah lobby bersama dengan seluruh tim Secret. Dengan tim Gibran tadi dilihat dia lebih memilih untuk back off ke arah zona karena mereka berpikir bahwa ini perang di luar zona tidak worth it, tidak menguntungkan untuk timnya, sehingga mereka menghindari perang-perang di luar zona. Sedangkan di sini untuk Aisyah sendiri dia memilih untuk healing di luar zona ya, untuk healing mempertahankan racing point dia sendiri karena tim Secret masih berpotensi untuk mendapatkan top 4. Nah, untuk Jinan menggunakan panci pelan agar tidak terdengar. Dia ingin membackstab si Aisyah. Oh my god, pelan si Jinan bergeraknya pelan tapi pasti, dan gak kedengeran sama sekali stepnya orang si Aisyah. hampir dekat. Di sisi lain Aero dan juga TSC lagi berperang. TSC berhasil mengeluarkan satu anggota dari Aero, yaitu Aero Super Unas, sedangkan TSC sekarang lagi mempres. Ternyata tadi Cina berhasil mengambil Aisyah. Tim Secret Gen sendiri di sini berusaha untuk menahan pergerakan dari tim Aero sehingga Aero tidak bisa masuk ke dalam zona. Pelan-pelan tim Secret mundur tapi masih tetap untuk menahan tim Aero yang lain. Di sini Aero dan Abe oke lah, dia berusaha untuk buying time supaya tim Secret Jin udah masuk ke zona baru dia akan bergerak. Sedangkan di sini kita lihat tim Gibran berperang dengan BTR, apakah bisa connect granatnya connect tidak. Ternyata diambil oleh sebelum granatnya kena ke tim Gig, ternyata dikenai oleh tim V-Gaming, dan diambil oleh V-Gaming. Sedangkan di sisi lain Icon dan juga X, mereka harus berperang karena di sini posisinya adalah Icon adalah palang pintu dari sana, sedangkan X memang posisinya bagus berada di high ground, tapi ketika dia harus masuk ke zona dia harus melewati Icon terlebih dahulu baru bisa turun ke dalam zona. Sangat di sini Icon ya oke lah, defense-nya baik sekali untuk menghabisi tim X, sehingga masih hanya tersisa satu dari tim X dari 4 orang. Di sini Icon sudah masuk ke dalam zona, sehingga ya udah mereka cuman harus berpikir bagaimana caranya dia mendefense dari compound mereka. Sedangkan di sini kita bisa melihat BTR Suksi akan menghabisi Gig dan Root. Dilihat di spray dengan menggunakan Uzi. Belum kena. Spray Uzi lagi. Belum kena. Wah, Suksi mengkokang bom. 5, 4, 3, 2, 1. Bye bye tim G. Welcome to the lobby. Sedangkan di sisi lain tim Yaman Galacticos sedang berperang dengan tim Box, di mana dia berusaha untuk menjegal Box agar Box tidak masuk ke dalam zona. Ternyata tim Secret Gen rata. Di sisi lain kita bisa lihat di sini ada V-Gaming, ada Yaman Galacticos, ada Box, dan ada BTR, ada Icon juga. Di sini BTR Luxi mengendap dia berusaha untuk mencari posisi lawannya, sedangkan Suksi di sini berusaha untuk menghalangi tim V-Gaming agar tidak bisa masuk ke dalam zona. Dia berusaha untuk
ya supaya tidak terjegal juga oleh Vigemi, jadi dia yang menjegal Vigemi terlebih dahulu. Ternyata dapat 1 knock. Oh, dapat 1 knock tapi killnya dicuri oleh yang Galacticos. Oh, dapat 2 knock. Oh, ternyata BTR Huxi terkena oleh tim Yangon Galacticos yang menjadi perusuh. Sedangkan di sini Vigemi Bensu berusaha untuk mempertahankan basement mereka dengan cara melakukan healing di luar zona, karena di dalam sudah tidak mungkin dia untuk masuk ke dalam safe zone. Di sini bisa dilihat Yangon Galacticos sedang menginjeng posisi dari Bigfoot itu sendiri, diintip TPP. Oh, ternyata zonanya mengarah ke arah BTR. Aduh, tapi bisa dilihat di sini ya, di papan di minimap sebelah kanan kita ada tim sisanya ada 9, tapi di sini yang terlihat di kamera ada 1 2 3 4 5 6. Jadi 3 tim sisanya mungkin melakukan healing di luar zona. Nah, ini BTR dan Box saling tukar knock, tetapi mungkin Box tidak bisa menghabisi BTR karena ada beberapa obstacle untuk menghalangi vision dari Box ke arah BTR. Sedangkan di sini Yangon Galacticos sudah mulai untuk mempush ke arah BTR secara pelan-pelan, lempar bom tapi belum dipotong. Wah, bom dari BTR ternyata yang connect ke arah Yangon Galacticos. Sekarang connect 2 bom susun dari arah BTR Luxi. Dia akan bertahan dengan Luxi. Oh, ternyata Ryzen terkena oleh Yangon Galacticos loss. Di sini BTR bisalah sepertinya untuk mendapatkan secret hero. Luxi sedang berusaha untuk merevive teman-temannya. Setelah revive, Microboy belum melakukan healing tapi sudah melakukan untuk split position agar mendapatkan vision yang lebih luas untuk musuh-musuhnya itu sendiri, sehingga tidak gampang untuk tertembak dari arah musuhnya. BTR Luxi berusaha untuk mengatasi Yangon Galacticos. Oh, ternyata Yangon Galacticos mengeluarkan smoke untuk menutupi vision dari arah BTR itu sendiri. Yangon Galacticos langsung memilih untuk menyebar juga, tapi dengan cara ngepron, geser sedikit. Aduh, BTR bisa. Itu sebelah kanan kamu Luxi, sebelah kanan Luxi. Aduh, saya kok ngeri ya lihatnya. Itu Microboy mulai spray, tapi dibalas juga dengan spray Yangon Galacticos dan juga BTR sedang melakukan trade peluru, tapi belum ada satupun yang terkena. Oh, di sini kita lihat Aero satu exit tersisa, dan yaudah, ini adalah posisi placement terbaik untuk Aero, yaitu #4. Bom Ryzen ternyata hampir kena ke arah Yangon Galacticos. Sabar BTR, sabar. Microboy berusaha untuk membuka vision dengan cara berdiri, memancing dari Yangon Galacticos itu sendiri untuk menembak. Luxi bisa kiri. Itu kepalanya kelihatan. Nah akhirnya dapat juga sisa satu lagi dari Yangon Galacticos. Dipulangkan. Sedangkan satu orang sisanya yaitu Jinan sedang melakukan healing di luar zona. Apakah bisa rescue? Tinggal sisa 4. Ternyata winner chicken dinner untuk tim Bigetron Alien.